وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan pembahasan kita masuk di hadis yang ke-28. Ini hadis yang sangat penting sekali. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Pernah suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, sebuah nasihat wajilat minhal qulub, nasihat yang sangat mendalam sampai hati kami semuanya bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan sampai mata-mata kita bercucuran air mata. Fakulna, maka kami mengatakan kepada beliau, bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, yaitu saking dalamnya nasihat itu sampai seakan-akan ini mau berpisah. Fa'ausina, maka tolong berikan wasiat kepada kami. Qala, maka Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Wa innahu may ya'ish minkum, dan siapa yang hidup panjang di antara kalian, yaitu yang umurnya panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti kalian akan melihat perselisihan yang banyak di umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang baru itu pasti sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, hasan sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada para sahabat, dan nasihat ini harus kita pegang menjadi sebuah moto hidup kita sampai kita meninggal dunia. Kalau kita perhatikan alur cerita dalam hadis ini, yaitu alur ceritanya itu Rasulullah SAW itu ya kayak khutbah, memberikan nasihat khutbah. Tetapi nasihatnya Rasulullah itu gak seperti biasa. Nasihatnya itu luar biasa lah, nasihat yang sangat mendalam. Akhirnya para sahabat itu, saking nasihatnya Rasulullah itu saking dalamnya, saking menyentuhnya itu, sampai hati-hati para sahabat itu semuanya bergetar. Sampai air mata mereka itu menangis, para sahabat itu. Sampai akhirnya mereka itu
beranggapan mungkin ini nasihat perpisahan, yaitu mungkin Rasulullah itu mau meninggal. Karena biasanya kalau orang mau berpisah itu, wasiat perpisahan itu adalah wasiat yang paling terbaik. Maka para sahabat menganggap mungkin Rasulullah itu mau memisah kita, Rasulullah itu mungkin mau meninggal dunia, sehingga Rasulullah itu sampai nasihatnya luar biasa seperti itu. Akhirnya setelah itu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong wasiatkan kepada kami. Setelah itu Rasulullah memberikan wasiat, nanti ada 4, tapi 4 itu kita bagi sebenarnya wasiatnya kepada 2 nasihat. Wasiatnya Rasulullah itu nanti ada 2. Yang pertama, bagaimana kita itu bisa bahagia dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan cara bertakwa, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dengan cara taat kepada pemimpin. Setelah itu poin yang kedua, bagaimana kita itu mengobati penyakit perpecahan. Cara mengobati penyakit perpecahan itu 2. Yang pertama, memegang sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Kemudian yang kedua, meninggalkan perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Nah, di sini berarti nasihat Rasulullah SAW itu ini nasihat yang luar biasa. Kita bahas satu persatu wasiatnya Rasulullah SAW, karena ini hadis kalau mau kita bongkar, kalau kita mau jelaskan itu panjang sekali. Tapi kita jelaskan secara ringkas, kita pecah satu persatu wasiatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu memberikan wasiat ketika diminta sama para sahabat, wahai Rasulullah, berikan kepada kami wasiat. Maka Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa, wasam'i wa ta'ah, tunduk patuh kepada pemimpin, walaupun yang menjadi pemimpin itu abdun habasyiyun, budak dari Habasyah. Para ulama mengatakan wasiat yang pertama, wasiatnya Rasulullah untuk bertakwa itu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, amma taqwa, sedangkan wasiat takwa, Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa. Beliau mengatakan fahiya kafilatun bisa'adatil akhirah, itu adalah wasiat untuk menggapai kebahagiaan akhirat, yaitu untuk mendapatkan kenikmatan akhirat itu caranya bertakwa. Sedangkan wasiat yang kedua, kata beliau, mengatakan wa ammas sam'u wa ta'ah, sedangkan tunduk patuh kepada pemimpin, liwulatu umuril muslimin fa fiha sa'adatu dunya, itu untuk menggapai kebahagiaan dunia. Wa biha tantazimu masalihul ibad fi ma'ayishihim, karena dengan tunduk patuh kepada pemimpin, maslahat manusia, masyarakat dalam kehidupan dunia itu bisa digapai, bisa dirapikan. Wa biha yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim, ketika kondisi negara itu sudah aman, tentram, teratur, maka disitulah agama pun bisa dijalankan. Sehingga kalau kita perhatikan, berarti wasiat Rasulullah itu 2 wasiat, yaitu takwa dan tunduk patuh kepada pemimpin. Maka takwa itu untuk memperbaiki dan mengatur hubungan kita di hari kiamat, sedangkan tunduk patuh kepada pemimpin untuk mengatur kebahagiaan dunia kita, supaya di dunia pun kita itu bisa bahagia. Wasiat yang pertama Rasulullah SAW, wasiat takwa. Takwa itu diambil dari kalimat, asal katanya dari kalimat wiqayah. Wiqayah itu membentengi diri. Jadi takwa itu, asal kalimat takwa itu apa? Membentengi diri dari kemurkaan Allah dengan ridhonya Allah Ta'ala. Supaya kita selamat dari murkanya Allah, maka kita itu bentengi diri kita dengan keridhaan Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menghalangi murkanya Allah kecuali ridhonya Allah sendiri. Oleh itu bertakwa itu, kalau kita pelajari lagi, sebenarnya takwa itu intinya itu bagaimana kita itu bisa menggapai ridho Allah.
Karena kalau Allah sudah ridha, kemurkaan Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Itu namanya takwa. Maka itu takwa itu apa? Takwa itu intinya itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dan orang yang bertakwa itu orang yang sangat hati-hati. Sampai ada seseorang itu datang kepada Abu Hurairah bertanya, "Ya Abu Hurairah, takwa itu apa?" Maka beliau bertanya, "Kamu pernah nggak berjalan di jalan yang banyak duri?" Maka dia mengatakan, "Pernah." Abu Hurairah bertanya, "Terus apa yang kamu kerjakan?" "Yo, saya lihat jalan itu, saya hati-hati. Ketika saya lihat duri, saya itu menyingkir." Maka beliau mengatakan, itulah takwa. Jadi takwa itu apa? Orang yang terus memperhatikan tentang waktunya, tentang dirinya, diperhatikan. Kalau itu nggak ada manfaatnya, dia singkirkan dirinya. Jadi orang bertakwa itu orang yang terus dia itu memantau dirinya untuk bisa menjalankan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dan telah kita sebutkan bahwa takwa itu yang paling berat ketika kita sendirian. Oleh itu takwa itu di mana saja. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan yang paling susah itu apa? Ketika kita itu sendirian. Kalau kita itu di masjid, kita bisa bertakwa itu mudah. Ketika kita itu bersama teman-teman, kita bisa bertakwa itu gampang. Tetapi yang menjadi masalah itu ketika kita itu di luar kota, ketika kita sendirian di rumah, ketika kita di pasar, kita bisa bertakwa, itu yang luar biasa. Nah itu ketika kita itu pengen bertakwa itu sempurna, cari teman-teman yang bisa memotivasi diri kita. Sendirian gak bisa, kita melawan musuh yang luar biasa kuatnya itu. Syaitan kayak apa kekuatan dia itu. Maka untuk melawan syaitan itu caranya bergandengan tangan. Oleh itu kenapa kalau kita perhatikan itu ayat Al-Quran itu Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Setelah itu Allah telah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, bergandengan tangan bareng-bareng. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kenapa? Kalau sudah kita bercerai-berai, tidak akan bisa kita itu bertakwa. Apalagi sendirian. Kita sendirian itu gak akan bisa. Maka takwa itu kalau kita ingin bertakwa, caranya kita itu kumpul dengan orang-orang baik. Minimal apa? Minimal kita itu melihat mereka saja itu kita malu gitu loh. Untuk berbuat dosa dan maksiat itu sudah alhamdulillah. Sehingga jangan kita itu hidup sendirian. Banyak orang itu futur ketika sendirian. Minimal kita itu kumpul dengan teman-teman kita yang menjadikan kita itu memiliki rasa malu ketika jatuh dalam dosa dan maksiat. Oleh itu wasiat takwa itu luar biasa. Dan tidak bisa kita bertakwa kalau kita itu nggak punya ilmu. Harus kita itu berilmu sehingga kita tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu kita tahu. Tidak mungkin kita itu bisa menjalankan perintah Allah kalau kita nggak tahu apa perintah Allah. Tidak bisa kita itu meninggalkan larangan Allah kalau kita nggak tahu yang dilarang Allah itu apa. Maka tidak mungkin orang itu bisa bertakwa kalau dia itu nggak punya ilmu. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah yang kedua, Rasulullah mengatakan wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Tunduk patuh kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian itu budak dari Habasyah. Rasulullah menggambarkan budak dari Habasyah itu sebagai penggambaran saja. Enggak harus budak. Mungkin kan sama sekarang enggak ada budak. Tapi Rasulullah itu menggambarkan dengan budak. Sampai Rasulullah dalam riwayat yang lain itu budak Habasyah yang rambutnya keriting gitu. Kenapa kok disebutkan budak itu? Ini sebagai contoh. Budak itu nggak layak menjadi pemimpin. Budak itu nggak layak. Kenapa? Karena budak itu barang. Dia dimiliki sama tuannya. Berarti apa? Dia itu nggak layak mimpin dirinya sendiri saja nggak bisa dia itu. Dia barang gitu, bisa dijual belikan, bisa dihibahkan. Berarti dia miliki sendiri saja nggak punya gitu loh. Memiliki diri sendiri saja nggak bisa dia itu. Tetapi walaupun orang ini nggak layak jadi pemimpin,
Tapi kalau dia itu jadi pemimpin, maka harus tunduk patuh. Maksudnya apa? Jika yang memimpin kita itu orang yang nggak layak memimpin, orang nggak layak itu apa? Nggak punya kemampuan, demikian juga dan yang lainnya lah itu, dia nggak layak jadi pemimpin itu. Tapi kalaupun toh jadi, tetap kita itu wajib tunduk dan patuh. Sehingga tunduk patuh kepada pemimpin itu bukan pemimpin yang baik saja, pemimpin yang baik, yang bagus saja, bukan. Hatta pemimpin rusak, hatta pemimpin itu nggak layak jadi pemimpin, hatta pemimpin itu zalim, tetap kita itu tunduk patuh kepadanya. Dan itu memang berat bagi kita, apalagi sebagai masyarakat. Kita itu berat sekali ketika kita itu dipimpin sama pemimpin seperti ini. Tapi Rasulullah SAW itu sudah sering menggambarkan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat Ansor. Kan sahabat Ansor itu kan sahabat-sahabat yang membela Nabi Muhammad mati-matian. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat Ansor, nanti akan datang atharatun alaikum. Itu apa? Nanti akan datang masa di mana para pemimpin itu mereka egois. Kalian gak dapat apa-apa gitu loh. Orang-orang Ansor gak dapat bagian. Sehingga gak ada namanya raja-raja dari Ansor, gak ada gitu loh. Kalian gak dapat bagian dalam kepemimpinan itu. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqoni alal haud. Sabarlah kalian sampai nanti kalian berjumpa dengan saya di telaga. Itu maksudnya apa? Berat memang kita itu ketika berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi tidak ada cara untuk merapikan sebuah negara kecuali tunduk dan patuh. Sehingga kita itu tunduk patuh kepada pemimpin itu supaya negara kita itu tertata, negara kita itu aman. Sampai ada seorang ulama mengatakan, situ nasanatan ma'a imamin zalim, 60 tahun dipimpin sama pemimpin yang zalim khairun, lebih baik daripada sehari gak punya pemimpin. Sehari negara gak punya pemimpin, hancur sehari itu. Tetapi saat 60 tahun dipimpin sama pemimpin yang zalim, peraturan masih berlaku. Maka itu tidak ada cara supaya negara kita itu aman kecuali masyarakatnya itu tunduk patuh kepada pemimpin. Terus bagaimana kalau pemimpinnya zalim, pemimpinnya nggak layak? Maka Rasulullah di sini mengatakan tetap tunduk patuh, walaupun pemimpin kita itu nggak layak menjadi pemimpin. Dan zaman sekarang kan seperti itu. Zaman sekarang itu kan yang diangkat di akhir zaman itu kan orang yang pendusta diangkat, orang-orang yang rusak diangkat, orang-orang yang baik disingkirkan. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat itu yurfa'u fihil khati, orang-orang yang hina diangkat. Sedangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang top-top dihabisi. Itu kan di antara tanda akhir zaman seperti itu. Rasulullah mengatakan juga di antara tanda akhir zaman yusaddaqu fihil kadhib, pendusta dijujurkan. Wa yukadzdzabu fihi shadiq, dan orang yang jujur didustakan. Dan itu tanda akhir kiamat seperti itu. Oleh karena itu bukan berarti kita itu tunduk patuh kepada pemimpin ketika pemimpin itu baik saja. Enggak, hatta pemimpin itu rusak, hatta pemimpin itu zalim, tetap kita itu tunduk patuh kepadanya. Sampai Rasul itu menggambarkan bagaimana nanti pemimpin yang zalimnya itu sampai, gambaran zalimnya mereka itu sampai mereka itu syaitan dalam jasad manusia. Rasul mengatakan qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati syaitan fi juzmanil insi, dalam jasad manusia. Terus bagaimana kalau seperti itu? Tetap Rasulullah mengatakan tunduk dan patuh. Oleh itu Ahlussunnah wal Jamaah itu kita itu tunduk patuh kepada pemimpin bukan karena kita itu menjilat pemimpin, bukan. Bukan berarti karena kita itu takut sama mereka, bukan. Tetapi kita tunduk patuh kepada pemimpin itu karena Rasulullah yang mengajarkan seperti itu. Bukan karena kita itu takut sama pemimpin, tidak. Apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah nggak pernah takut. Ya. Tetapi karena agama kita itu menganjurkan seperti itu. Oleh karena itu intinya, ketika pemimpin itu nggak layak menjadi pemimpin, tetap kita itu harus tunduk patuh kepadanya. Dan pemimpin itu, untuk menjadi seorang pemimpin itu kalau dalam agama kita itu nanti ada 3 cara. Itu nanti ada yang paling ideal, kemudian di bawahnya, kemudian yang nggak ideal. Jadi nggak layak sebenarnya itu caranya itu. Tapi kalaupun jadi, tetap kita itu wajib taat kepadanya. Yang pertama,
cara menjadi seorang pemimpin itu karena wasiat. Karena wasiat pemimpin sebelumnya. Dan itu yang paling ideal. Dan itu sampai sekarang diamalkan di Saudi Arabia. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu nggak ada lagi gontok-gontokan, nggak ada. Kenapa? Karena pemimpin sebelumnya sudah berwasiat, namanya waliul ahdi. Kalau kita ya kayak putra mahkota, waliul ahdi kalau di Saudi kan seperti itu. Sehingga raja sebelumnya sudah menetapkan, nanti kalau saya meninggal dunia, pemimpin berikutnya si A. Itu seperti zamannya Abu Bakar ketika mau meninggal dunia menetapkan Umar. Sehingga apa? Sehingga aman, nggak ada lagi rebutan gitu loh, aman, sudah selesai ditetapkan. Kenapa? Karena waktu itu Abu Bakar itu menyerahkan urusan kepemimpinan setelah beliau siapa itu kepada kaum muslimin. Silahkan kalian rapat, sebelum saya meninggal dunia harus sudah fix siapa pengganti saya. Akhirnya apa? Ketika diserahkan kepada kaum muslimin, ribut mereka itu. Akhirnya setelah itu kembali diambil sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, tulis." Ketika tulis, ini yang disepakati oleh Abu Bakar, bahwasanya nanti akan menjadi pemimpin setelah saya. Setelah itu Abu Bakar itu pingsan. Utsman bin Affan langsung nulis kalimat Umar. Akhirnya karena takut kalau Abu Bakar itu meninggal gitu, belum menetapkan siapa orangnya. Akhirnya lama ditunggu sampai akhirnya sadar lagi. Setelah itu tanya, "Wahai Utsman, sudah sampai di mana tadi suratnya itu?" "Sudah sampai di sini." Akhirnya dilihat kok ada tulisannya Umar. Maka Utsman mengatakan, "Wahai Abu Bakar, saya takut engkau meninggal dunia belum menetapkan nama." Maka Abu Bakar mengatakan, "Bagus sekali kamu ya Utsman. Tidak ada manusia yang paling layak untuk memimpin setelah saya kecuali Umar bin Khattab." Akhirnya ditetapkan. Setelah itu apa? Umar bin Khattab menjadi khalifah sepeninggalan Abu Bakar, tanpa ada keributan, tanpa ada pemilihan. Ini yang pertama, cara yang pertama, yaitu apa? Cara menetapkan pemimpin itu dengan wasiat pemimpin sebelumnya. Jadi pemimpin sebelumnya sudah menetapkan, saya mati pemimpin berikutnya ini. Ini cara yang terbaik. Ini cara yang terbaik. Dan kalau kita lihat seperti Saudi kan aman dari dulu gitu. Ya, nggak ada serangan fajar, nggak ada. Kemudian baliho nggak ada. Kemudian nggak ada semua itu. Kenapa? Pemimpin sudah menetapkan nanti setelah saya meninggal ini jadi pemimpin, selesai gitu. Ini cara yang terbaik. Kemudian cara yang kedua itu, cara menjadi pemimpin itu, pemimpin sebelumnya itu memilih tim yang terbaik untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin. Dinamakan timnya itu nanti dengan ahlul halli wal aqd. Apakah itu DPR dan MPR? Bukan. Karena DPR dan MPR kan pilihan rakyat, seperti di negeri kita itu. Sehingga tinggal rakyatnya banyak yang mana. Rakyatnya itu pelacur, ya yang dipimpin ya dipilih kan yang orang pelacur juga kan gitu loh. Apalagi demokrasi kita itu kan satu ulama dengan satu pelacur kan sama gitu loh. Satu kepala satu orang gitu, satu suara kan gitu. Kalau itu enggak, alul halli wal aqdi itu seperti zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mau meninggal dunia, dia tidak memilih. Disuruh, "Wahai Umar, engkau tetapkan siapa yang menjadi pemimpin setelah engkau." Seperti Abu Bakar. Umar mengatakan, "Enggak. Saya tidak seperti Abu Bakar, sehingga saya tidak layak untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin setelah saya. Tapi saya akan menetapkan orang-orang yang layak untuk diskusi. Biarkan mereka nanti yang diskusi." Akhirnya ditetapkanlah orang-orang itu, manusia, sahabat-sahabat mulia, ditetapkan sama Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, mereka rapat. Yang satu, kalau saya nggak layak jadi pemimpin. Kemudian nggak layak juga, mundur, tinggal 3 orang waktu itu. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf. Setelah itu apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Utsman dan Ali, tunggu, berikan saya waktu 3 hari. Saya pun nggak layak menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin di antara kalian berdua itu, antara Utsman dan Ali. Tapi tunggu, saya berikan waktu tinggal 3 hari. Saya akan keliling, datang ke semua sahabat yang masih hidup. Saya ingin tanya, antara engkau berdua itu siapa yang paling layak?" Akhirnya Abdurrahman bin Auf pilih.
Setelah keliling langsung selesai 3 hari, pokoknya sepakat para sahabat bahwasanya manusia yang paling layak menjadi khalifah setelah Umar itu Utsman bin Affan. Akhirnya setelah itu duduk lagi, kemudian mengatakan, "Wahai Utsman, julurkan tangan engkau." Akhirnya setelah itu dibaiat, saya sudah keliling ke semua para sahabat dan mereka sepakat bahwasanya engkau yang paling layak. Setelah dibaiat sama Abdurrahman bin Auf, langsung Ali bin Abi Thalib baiat dan para sahabat membaiat. Sehingga cara yang kedua itu dengan cara apa? Dipilih tim untuk merapatkan. Untuk merapatkan siapa yang akan menjadi pemimpin itu siapa. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, nanti dengan cara ghalabah, dengan cara kudeta. Ini nggak layak sebenarnya cara ini. Berarti apa? Selain 2 cara tadi, wasiat khalifah sebelumnya atau khalifah sebelumnya bikin tim untuk merumuskan siapa yang akan menjadi pemimpin, berarti selain itu cara itu nggak ada yang layak. Seperti apa? Kudeta. Dan itu sempat terjadi juga kudeta, dan para sahabat masih hidup waktu itu. Abdullah bin Zubair dikudeta. Karena waktu itu ada 2 pemimpin, Abdullah bin Zubair sama Yazid bin Muawiyah. Ada 2 kepemimpinan. Setelah itu kan sampai terjadi peperangan, sampai Abdullah bin Zubair kalah, kemudian disembelih sama Hajjaj bin Yusuf. Sahabat masih ada, itu masih zaman sahabat. Sampai akhirnya ketika Abdullah bin Zubair itu sudah kalah, sudah selesai jatuh, terus para sahabat bagaimana? Tunduk patuh kepada pemimpin yang mengkudeta. Walaupun apa? Walaupun caranya nggak tepat gitu, walaupun caranya itu keliru. Demikian juga apa? Seperti sistem di negara kita, sistem demokrasi. Itu sistem yang nggak layak untuk memilih seorang pemimpin. Kenapa? Kita sudah lihat setiap pemilihan lah muak itu dengan seperti itu gitu loh. Kan? Setiap pemilihan mesti apa? Semuanya dusta, semuanya janji palsu, semuanya suap, semua dan yang lainnya lah itu. Dan itu berulang setiap pemilihan seperti itu terus gitu loh. Sampai akhirnya apa? Bahwa suara rakyat itu suara Tuhan gitu loh. Luar biasa gitu loh. Padahal rakyatnya siapa kan itu di negeri kita itu kan. Dan itu jelas apa? Ini cara yang nggak tepat sama sekali untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Ya kita semuanya dalam obrolan kita tahu semua lah gitu loh. Ketika orang sudah mengeluarkan jor-joran uang untuk ya pemilu misalkan itu, pasti ketika dia menjadi pemimpin masanya nggak lama, 1 periode 4 tahun, tambah lagi nanti 2 periode, pasti dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akhirnya terjadi korupsi di mana-mana. Kenapa? Caranya nggak tepat gitu. Pertanyaan, terus bagaimana kalau menang pemimpin dengan cara seperti itu? Tetap kita itu tunduk patuh kepada pemimpin. Walaupun apa caranya keliru. Tapi tetap kita itu tunduk patuh kepada pemimpin, tidak boleh kita itu melepas tangan kekuasaan mereka, yaitu tunduk patuh kepada mereka. Walaupun kalau orang mengatakan ini pemimpin kita kan zalim itu, walaupun zalim. Kita nggak ridho dengan kezaliman, kita nggak ridho dengan kudeta, kita tidak ridho memilih pemimpin dengan cara masyarakat seperti ini, kita nggak ridho gitu loh. Tetapi urusan ridho dan urusan tunduk patuh itu beda gitu loh. Tunduk patuh itu urusan negara, di mana negara itu tidak akan berjalan baik kecuali tunduk patuh masyarakatnya kepada pemimpin. Walaupun apa kita nggak ridho dengan kezaliman mereka gitu loh. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini bahwa terkadang ada seorang pemimpin, dia itu nggak layak menjadi pemimpin, tidak layak menjadi pemimpin. Tapi kalaupun toh dia sudah menjadi pemimpin, tetap masyarakatnya itu wajib tunduk patuh kepadanya. Oleh itu kita dihadapkan di zaman ini, di akhir zaman ini, pilihannya itu cuma 1 dari 2 pilihan masalah pemimpin itu. Yang pertama, kita sabar dipimpin sama pemimpin yang zalim. Ini pilihan yang pertama. Atau yang kedua, kita nggak sabar, kemudian diganti pemimpin yang lebih zalim lagi. Jadi pilihannya cuma apa? Zalim lebih zalim. Sama sekarang ini. Kalau kita pengen mencari pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar, mustahil, nggak ada gitu. Wong zaman Ali saja sudah nggak seperti itu gitu. Pernah orang-orang datang kepada Ali bin Abi Thalib, kan zamannya Ali kan penuh dengan peperangan, pepecahan kaum muslimin. Orang datang kepada Ali, wahai Ali, kenapa ketika kamu menjadi pemimpin negara kok kacau seperti ini gitu? Peperangan kaum muslimin sampai perang bunuh-bunuhan seperti ini. Kenapa kamu nggak seperti zamannya Abu Bakar dan Umar?
Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau zamannya Abu Bakar dan Umar, wajar kalau pemimpin kita itu baik, masyarakatnya saya dan para sahabat semua gitu. Sedangkan zaman saya menjadi pemimpin, kenapa rusak seperti ini? Wajar karena masyarakatnya seperti kalian semua gitu. Sehingga apa? Kalau seandainya kita pengen pemimpin kayak Umar dan Abu Bakar, ya istilahnya itu kayak kita itu mencari emas di tong sampah lah gitu, di gunung sampah gitu. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Apalagi masyarakat kita seperti ini itu. Contohnya pemilihan. Kalau seandainya kita gambarkan, gambaran-gambaran konyol lah itu. Umar bin Khattab ada kemudian mencalonkan diri jadi presiden gitu. Kemungkinan terpilih nggak itu? Para koruptor, para pelacur, para bandar narkoba mungkin nggak milih Umar bin Khattab gitu. Nggak mungkin gitu. Milih Umar bin Khattab dihabisi nanti mereka semua Umar bin Khattab kan gitu. Sehingga apa? Ketika satu kepala itu satu suara, yang menang yang paling mayoritas. Di negeri kita mayoritas siapa kan gitu. Kalau yang terpilih itu pemimpin yang rusak, ya berarti itu gambaran, berarti mayoritas masyarakat kita itu rusak gitu. Berarti gambarannya seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin itu hanya buah, dan buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu. Demikian juga apa? Kalau kita pengen mengetahui negara Indonesia itu kayak apa, lihat saja pemimpinnya itu. Pemimpinnya pendusta, wah berarti masyarakat mayoritas Indonesia ya pendusta. Pemimpin kita korupsi, berarti mayoritas negara kita itu korupsi juga itu. Mereka makan haram. Dan seperti itulah kondisinya kayak gitu. Maka itu intinya itu kita bedakan nanti antara ridho dengan pemimpin dengan taat kepada pemimpin. Urusan ridho itu urusan agama kita, urusan hati kita. Tapi urusan taat itu urusan negara. Kita itu hidup di negara sekarang itu. Sehingga apa? Kita tetap tunduk patuh kepada pemimpin walaupun kita nggak ridho dengan mereka, dengan kezaliman mereka. Kita nggak ridho dengan mereka, tapi tetap kita itu tunduk patuh kepada mereka. Dan tidak ada cara kalau kita itu pengen pemimpin yang baik kecuali kita itu jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Masyarakat tidak ada cara kecuali itu. Jadi ibaratnya gini, gambarannya itu pemimpin itu kayak musibah. Gunung meletus itu kan musibah. Bencana itu kan musibah. Terus bagaimana kita itu menyikapi musibah? Kita nggak bisa melawan musibah dengan pedang, kudeta. Kita nggak bisa melawan musibah dengan cara apa saja, nggak bisa gitu. Kita lawan musibah itu dengan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi pemimpin itu musibah, kayak musibah alam. Caranya bagaimana? Ya kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, supaya pemimpin kita itu menjadi orang baik itu, ya masyarakatnya harus bertobat. Masyarakatnya, kenapa? Karena pemimpin yang zalim itu disebabkan karena dosa-dosa masyarakatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Demikianlah kami pilihkan kepada mereka orang Bani Israel pemimpin yang zalim disebabkan karena dosa mereka. Berarti pemimpin yang zalim itu menang karena dosa masyarakatnya. Oleh itu pilihannya itu cuma dua. Zaman sekarang itu pilihannya dua. Kita sabar dipimpin sama pemimpin yang zalim. Yang kedua, kalau nggak mau, kita nggak sabar, akan diganti dengan pemimpin yang lebih zalim lagi. Dan nggak ada pemimpin yang lebih baik lagi, nggak ada. Kalau kita pengen menunggu pemimpin yang lebih baik, nanti Imam Mahdi, zamannya Imam Mahdi. Sebelum itu enggak, sebelum Imam Mahdi muncul, semakin hari semakin parah pemimpin itu, semakin parah lagi, semakin parah lagi. Yang penting bersyukur itu apa kata para ulama itu? Yang penting kita itu bisa menegakkan agama. Kita di negeri di mana kita itu masih bebas untuk menegakkan syiar-syiar agama yang paling vital, itu sudah luar biasa kita itu. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa sholat id, kita bisa mendirikan pondok pesantren, itu luar biasa. Kita masih perlu bersyukur di negeri Indonesia walaupun rusak seperti ini. Tapi apa? Kita itu masih bisa menjalankan agama kita. Itu sudah luar biasa itu. Kita perlu bersyukur. Nah, jadi intinya Rasulullah memberikan wasiat supaya kita itu bisa merasakan nikmatnya kehidupan dunia dengan cara kita itu tunduk patuh kepada pemimpin walaupun pemimpin itu tidak layak menjadi pemimpin. Abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabinah. Rasulullah mengatakan walaupun yang memimpin kalian itu budak Habasyah yang kepalanya itu kayak kismis, tapi tetap kalian itu wajib taat, tunduk patuh kepada pemimpin.
Nah, berarti wasiat Rasulullah SAW itu dalam hadis ini ada dua, wasiat untuk takwa untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, kemudian wasiat untuk taat kepada pemimpin untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, supaya dunia kita itu rapi. Ya, alhamdulillah ketika negara itu aman seperti Indonesia, alhamdulillah digoncang berkali-kali dengan fitnah-fitnah, isu-isu, tetapi alhamdulillah masih aman, itu kan nikmat. Dengan keamanan akhirnya apa? Masjid masih ada berdiri, kemudian sekolah masih berdiri, anak-anak masih terjaga, wanita-wanita masih terjaga, pasar masih berjalan, perusahaan masih ada, alhamdulillah lah itu. Cuma ketika masyarakat nggak sabar dengan kezaliman penguasa kayak di Timur Tengah itu, dinamakan dengan Rabi al-Arabi. Kalau mereka itu mengatakan musim semi, yaitu akan berganti. Dengan dilengserkan pemimpin, kata mereka apa? Nanti akan musim semi, setelah itu nanti akan muncul lagi musim berikutnya itu, yaitu musim hijau. Harapan mereka seperti itu, sehingga mereka mengatakan Rabi'il Arabi, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Arab Spring, yaitu peperangan, kudeta. Itu di mana-mana itu. Kenapa? Karena yang menguasai Timur Tengah waktu itu pemimpinnya itu kayak zaman Pak Soeharto, memimpin sampai puluhan tahun. Setelah itu apa? Masyarakatnya nggak kuat. Akhirnya mereka beranggapan dengan cara melengserkan pemimpin, akhirnya pasti negara itu akan baik. Maka Saddam Hussein lengser, Saddam Hussein jatuh. Bagaimana kondisi negaranya? Hancur-hancuran. Setelah itu baru sadar, rupanya di balik pelengseran Saddam Hussein itu ada ya negara hidayah di belakang mereka. Masyarakat dibuat Saddam Hussein itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang bengis dan yang lainnya itu. Akhirnya masyarakat ngamuk juga waktu itu, melengserkan, akhirnya setelah itu hancur-hancuran negaranya itu. Qaddafi jatuh juga, lengser juga Qaddafi, Muammar Qaddafi, Libya. Apakah setelah itu baik? Nggak, tambah remuk negaranya Libya itu, hancur-hancuran. Peperangan sampai sekarang nggak selesai. Yaman, Ali Abdullah Saleh lengser juga, dikudeta juga sama masyarakat itu. Apakah lebih baik? Hancur. Yang menjadi pemimpin sekarang malah Syiah. Hosni Mubarak lengser juga di Mesir. Demikian juga Bashar Assad sampai sekarang masih kokoh, kuat. Tapi peperangan, pembantian masyarakat terus berlanjut. Sehingga apa? Tidak ada, kata Syekh Husain mengatakan, nggak pernah ada dalam sejarah kudeta itu menjadikan pemimpin lebih baik. Nah, itu kenapa para ulama kita itu apa? Mengharamkan kudeta, hukumnya haram. Sehingga apa? Kita mengeluarkan diri kita dari taat kepada pemimpin itu hukumnya haram. Kenapa? Nggak pernah ada dalam sejarah kudeta itu lebih baik setelahnya. Semuanya lebih rusak negaranya itu. Oleh itu kalau kita alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun kita difitnah radikal, kita itu teroris, kita tunduk patuh kepada pemimpin. Kita tunduk patuh kepada pemimpin, dan itu akidah kita. Kita sampaikan di majelis khusus kita dan majelis umum kita itu. Sehingga apa? Orang mau mengatakan kita teroris itu cuma fitnah semata itu. Kita secara keyakinan kita taat kepada pemimpin itu bukan karena kita itu pengen dunia mereka, bukan, tapi itu keyakinan kita. Sehingga apa? Kita itu bukan teroris, bukan. Dan insya Allah nanti orang itu akan bisa bedakan. Kita saja demo saja nggak boleh gitu, apalagi sampai memberontak, sampai mengkudeta negara. Itu tidak mungkin lagi itu bagi kita itu. Nah, jadi wasiatnya Rasulullah ada dua, wasiat untuk takwa kepada Allah Ta'ala, kemudian yang kedua wasiat untuk taat patuh kepada pemimpin. Setelah itu Rasulullah menggambarkan gambaran yang lain. Masalah yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa innahu may ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang umurnya panjang, dia itu punya umur yang panjang itu, fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan melihat perpecahan yang dahsyat di tubuh kaum muslimin. Maka solusinya kalau sudah terjadi perpecahan dua, pegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Yang kedua, tinggalkan perkara yang baru dalam agama. Nah, berarti di sini perpecahan itu ibaratnya kayak penyakit kronis. Penyakit kronis perpecahan itu. Dan yang menghancurkan Islam itu karena perpecahan di antara mereka, bukan serangan orang kafir. Orang kafir dengan kekuatan penuh mereka nggak bisa menghancurkan Islam. Paling yang dihancurkan cuma beberapa golongan Islam saja itu. Tapi sampai habis Islam itu nggak mungkin.
Karena Rasulullah itu pernah berdoa kepada Allah Ta'ala 3 permintaan, 2 dikabulkan, 1 tidak. Rasulullah pernah berdoa, Tuhanku janganlah Engkau hancurkan umatku karena musibah alam. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin Islam habis karena musibah. Kemudian yang kedua, Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku janganlah Engkau hancurkan umatku karena serangan orang kafir, karena serangan musuh-musuh mereka. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga dengan macam-macam orang kafir, sampai dulu pernah saya sebutkan, al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu satu agama bagi Islam. Semuanya kok kafir, semuanya itu, baik kafirnya itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semua itu semuanya musuhnya Islam. Mereka nanti akan bersatu padu untuk menghancurkan Islam itu, tapi tidak akan bisa Islam itu habis gara-gara serangan mereka. Dan itu Allah kabulkan. Setelah itu yang ketiga, Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku janganlah Engkau hancurkan umatku ini karena perpecahan di antara mereka. Di sini Allah tidak kabulkan. Tidak, karena Islam itu akan hancur karena perpecahan mereka. Maka itu berarti bahwa perpecahan itu kronis, penyakit bahaya yang akan menimpa umat Islam. Dan rupanya sabdanya Rasulullah mengatakan, wa innahu may ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang umurnya panjang akan melihat perpecahan yang dahsyat. Sahabat saja sudah melihat. Padahal siapa itu generasi yang pertama itu? Para sahabat sudah melihat zaman itu, ketika zaman terbunuhnya Umar bin Khattab, itu fitnah sudah mulai masuk. Sampai akhirnya menjadi korban pertama Utsman bin Affan, dibunuh sama kaum muslimin. Setelah itu luar biasa perpecahan dahsyat. Oleh karena itu fitnah itu perpecahan ini fitnah itu akan menimpa Islam dan hancur-hancuran Islam itu karena perpecahan itu. Dan zaman dulu itu ada pintunya, jadi masih ada pintu gerbangnya, penutupnya itu masih ada. Sampai akhirnya jebol juga penutupnya itu, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kayak penutup dari fitnah. Oleh itu pernah suatu ketika itu Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah, pernah dikumpulkan para sahabat senior. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang mendengar hadis masalah fitnah yang akan menimpa umat Islam? Akhirnya Hudzaifah mengatakan, saya wahai Umar. Nah, ini tanya, apa yang kamu dengar dari Rasulullah? Dia mengatakan, wahai Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa rukubihi tukaffiruhu sholatu wa zakatu wa siyam. Fitnahnya seorang itu ada pada keluarganya, ada pada hartanya, ada pada kendaraannya. Tapi itu bisa dihapus dengan puasa, sholat, dengan sedekah. Umar bin Khattab mengatakan, enggak, wahai Hudzaifah, saya enggak bertanya tentang fitnah yang kecil-kecil seperti ini. Tapi saya akan bertanya kepada engkau tentang fitnah tamuju kamaujil bihar. Kata Umar mengatakan, fitnah yang ketika datang seperti ombak lautan, disikat semua gitu. Yaitu semuanya akan disikat kayak tsunami, badai besar menghabisi semua itu. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, Umar, kenapa engkau tanya kepada saya tentang fitnah itu? Karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang menghalangi itu, sehingga engkau nggak akan mendapatkan fitnah itu. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, wahai Hudzaifah, terus pintunya nanti dibuka atau dijebol? Maka Hudzaifah mengatakan, pintunya akan dijebol. Setelah itu Umar bin Khattab bertanya lagi, terus kalau dijebol berarti sudah nggak bisa ditutup lagi? Benar, pintunya akan dipecah, kemudian sudah nggak bisa ditutup lagi. Setelah itu Umar bin Khattab keluar dari majelis itu, nangis kemudian keluar. Akhirnya orang-orang tanya sama Hudzaifah, wahai Hudzaifah, pintunya apa yang menghalangi antara Umar dengan fitnah itu? Maka Hudzaifah mengatakan, Umar sendiri. Dan Umar tahu sekali bahwasanya dia itu sebagai pintunya. Akhirnya apa? Jebol juga pintunya itu, sampai Umar bin Khattab dibunuh sama orang Majusi. Ketika sudah jebol, zaman Utsman bin Affan naik menjadi khalifah, di situ malapetaka, fitnah dahsyat, sampai masuknya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran pertama kali dalam Islam. Itu zamannya Utsman bin Affan. Demonstrasi pertama itu masih bisa dihalau sama para sahabat. Setelah itu Abdullah bin Sabah ngompori lagi, demonstrasi besar-besaran, misinya cuma satu, bunuh Utsman. Sehingga membunuh Utsman itu jihad di jalan Allah Ta'ala. Coba bayangkan fitnahnya, ngerinya itu. Sampai akhirnya misi yang kedua itu berhasil. Sampai akhirnya Utsman bin Affan dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh, disitulah terjadi malapetaka menimpa kaum muslimin, terjadi perpecahan. Akhirnya zaman Ali bin Abi Thalib, peranglah zaman Ali, perang Jamal, perang Siffin. Sampai akhirnya Ali pun juga dibunuh juga sama kaum muslimin juga.
Setelah itu apa? Bukan hanya Ali dibunuh, Husain dibunuh, banyak para sahabat yang disembelih sama mereka itu. Ngeri, dahsyat, gak main-main. Dan itu sampai hari kiamat gak bisa dibendung lagi fitnah itu. Oleh itu berarti apa? Perpecahan itu penyakit kronis, penyakit paling bahaya menimpa kaum muslimin. Terus kalau sudah terjadi seperti ini, kita sudah melihat itu, perpecahan yang dahsyat seperti ini, maka tidak ada cara kecuali kita itu makan obat dan kita jauhi pantangan. Kayak ibaratnya seorang dokter lah, ketika mengetes diri kita itu dicek ada penyakit. Dokter ngasih obat dan ngasih rambu-rambu, kamu jangan gini, kamu jangan makan kayak gini, kamu jangan kayak seperti ini. Pantangan. Obatnya apa? Obatnya itu memegang sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Pantangannya apa? Tinggalkan perkara-perkara yang baru. Kalau kita nggak menjalankan ini, kita akan tenggelam juga dengan fitnah yang ada. Karena fitnah perpecahan yang menimpa kaum muslimin itu dahsyat. Sampai Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud, orang-orang Yahudi itu berpecah dalam agama mereka menjadi 71 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Orang Kristen terpecah menjadi 72 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Setelah itu Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadhil ummati, dan umatku ini, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya neraka jahanam kecuali satu golongan yang selamat. Siapa yang selamat itu? Al-jamaah. Dalam riwayat yang satu riwayat Rasulullah mengatakan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ma'ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang memegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Akhirnya digabungkan dua riwayat ini. Setelah itu nanti dibikin nama sama ulama-ulama tabi'in menjadi kelompok namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu dari kalimat ma'ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang memegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Rasulullah tadi ketika ditanya siapa yang selamat itu ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan al-jamaah. Sehingga setelah itu digabungkan riwayat ini menjadi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti tenarnya itu zaman tabi'in. Zaman sahabat gak dikenal penamaan atau gelar seperti itu. Zaman tabi'in mulai dikenal. Kenapa? Zaman tabi'in sudah muncul kelompok-kelompok yang banyak. Syiah muncul, Khawarij muncul, Qadariyah muncul. Setelah itu baru Ahlus Sunnah itu membuat nama. Dan siapa yang pertama kali mentenarkan ini? Namanya Muhammad bin Sirin. Itu yang pertama kali mentenarkan gelar Ahlus Sunnah. Sampai akhirnya apa? Ahlus Sunnah itu kelihatan akidah yang selamat. Berjalan waktu, semua orang mengatakan saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah itu. Maka nanti ulama-ulama itu bikin nama baru lagi. Ya, paham ya, tergambar ya. Jadi sebenarnya nama-nama baru itu nggak dibutuhkan. Sahabat nggak butuh nama-nama itu. Kenapa? Karena nama Islam itu sudah cukup. Oleh itu zaman dulu itu Allah Ta'ala mengatakan huwallazi sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang menamakan kalian dengan muslim. Sehingga nama terbaik itu muslim. Tapi karena perpecahan dalam agama mereka, akhirnya apa? Muslim itu muslimnya siapa kamu itu? Muslimnya Syiah, muslimnya Khawarij, muslimnya Qadariyah, muslimnya Jahmiyah, Mu'tazilah. Kamu muslimnya siapa itu? Saya orang muslim yang kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah dengan pemahaman sahabat. Dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua lagi mengatakan, oh berarti kami Ahlus Sunnah, kami Ahlus Sunnah. Akhirnya dibuat nama baru lagi, namanya Salafiyin, Salafi. Dan itu sudah ada, penamaan itu sejak zaman salaf sudah ada, terkenal. Cuma belum tenar. Namanya Salafi. Sebenarnya nama Salafi itu nggak dibutuhkan juga itu. Salafi itu apa? Orang yang berjuang untuk kembali kepada salaf, ulama-ulama terdahulu, sahabat tabi'in dalam memahami agama. Sebenarnya apa? Ini cuma penamaan saja. Yang penting itu hakikatnya. Anda itu kayak apa hakikatnya itu? Mau menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafi, ini nanti dites bagaimana kitanya itu kayak apa gitu. Itu ada tesnya itu. Jadi terkadang apa, sama sekarang itu mudah sekali mendakwakan saya itu Salafi sejati gitu. Sedangkan yang lain itu Salafi abal-abal gitu. Oh, enak sekali kan gitu. Saya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, sedangkan yang lain itu sawah. Sawah itu Salafi Wahabi. Enak sekali ngomong seperti saya yang paling Salafi, saya yang paling Ahlus Sunnah gitu. Semuanya nanti dites, ada alat ukurnya gitu. Alat ukurnya itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu. Ahlus Sunnah, dia itu lebih cinta sunnahnya Rasulullah atau tidak gitu. Nah, jadi itu ada takarannya. Maka itu intinya
Ketika perpecahan dahsyat menimpa kaum muslimin, itu semuanya syaitan. Semuanya karena syaitan. Syaitan gak akan ridho melihat orang-orang muslim, melihat ahlu sunnah itu bersatu. Pasti akan dipercerai-beraikan. Kenapa? Karena syaitan itu marah sama Islam, disebabkan syaitan itu kesyirikan dihabisi sama Islam. Ketika Rasulullah itu menang di Mekah, kan patung-patung dihabisi semua itu. Akhirnya syaitan itu murka sama kaum muslimin. Terus mau menyesatkan Islam itu gak ada cara. Tapi rupanya ada pintu terbuka. Disitulah nanti digunakan kesempatan oleh syaitan untuk menghancurkan. Dengan cara apa? Perpecahan. Nah itu Rasulullah mengatakan, inna syaitan ya'isa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk kembali disembah di negeri Arab. Terus bagaimana menghancurkan manusia itu? Walakin radhiya bitahrishi bainahum. Tetapi syaitan itu ridho, dia punya cara yaitu ada lubang lah itu untuk menghancurkan kaum muslimin dengan cara apa? Bitahrishi bainahum, dengan dipercerai-beraikan di antara mereka. Sehingga hancurnya kita itu karena percerai-beraian gitu. Karena kita itu bercerai-berai, bermusuhan, itu yang paling banyak merusak kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah melihat perpecahan yang dahsyat itu, terus bagaimana? Kita harus kembali kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Rasulullah itu, dia punya pemahaman agama. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman sekarang. Oleh kita apa? Pemahaman yang murni sampai sekarang itu masih ada. Oleh itu kita itu bisa kembali kepada salaf itu bisa. Kenapa? Karena ucapan ulama-ulama salaf itu terekam di kitab-kitab para ulama, dibukukan, sehingga kita bisa kembali kepada mereka. Tetapi fahami di sini saya ingatkan, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu nggak mudah. Ini fahami ini. Banyak orang mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Bahasa Arab saja nggak bisa gitu loh. Baca Quran saja grotal gratul kan gitu. Gimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Maka kalau kita itu pengen kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita itu harus punya alat untuk mempelajari. Bisa bahasa Arab, kemudian kita itu ya Al-Quran bisa, dan yang akhirnya apa? Kita bisa mengkaji. Setelah itu nanti kita baca tafsir-tafsir ulama-ulama kita, bagaimana? Nah, itu baru kita itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga intinya, ketika sudah terjadi perpecahan yang dahsyat ini, caranya itu kita itu kembali memegang sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Dan sunnah khulafaur rasyidin ini, jadi Rasulullah itu mengembang, sunnah itu ada dua berarti. Sunnah itu ada dua. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya sahabat. Tapi setelah Rasulullah menyebutkan dua itu, Rasulullah mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha. Pegang sunnah itu. Tamassaku biha. Rasulullah itu mengibaratkan dengan satu. Padahal sunnah ada dua, sunnah Rasulullah, sunnah sahabat. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan, peganglah satu sunnah itu. Kok satu? Padahal kan dua gitu. Maka kita katakan karena sunnahnya Rasulullah dengan sunnahnya para sahabat itu saling melengkapi, tidak berbeda. Nah, di sini Rasulullah itu mengibaratkan sunnahnya para sahabat dengan khulafaur rasyidin, karena khulafaur rasyidin itu pemimpin mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pemimpin, sehingga diwakilkan para sahabat itu dengan sunnahnya para pemimpin mereka. Dan nanti fahami di sini, ini sebagai dalil bahwa apa yang dikerjakan oleh para sahabat, apalagi sampai khulafaur rasyidinnya itu, sesuatu yang belum dikerjakan sama Rasulullah, itu juga hukumnya sunnah. Saya contohkan misalkan yang tentang azan 2 kali sholat Jumat, itu nggak pernah ada, itu zaman Rasulullah nggak pernah ada, zaman Abu Bakar nggak pernah ada, zaman Umar nggak pernah ada, awal-awal zaman Utsman pun nggak ada. Tapi setelah itu Utsman itu membuat sholat Jumat itu azannya 2 kali. Pertanyaan, berarti azan 2 kali sholat Jumat itu bid'ah nggak itu? Ya, bid'ah nggak itu? Bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada gitu. Tapi kalau kita kembalikan di sini, alaikum bisunnati, kalian wajib memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabatku khulafa'ur rasyidin. Itu termasuk azan 2 kali, itu termasuk sunnahnya Utsman bin Affan.
Sehingga apa? Walaupun sebelumnya nggak ada, setelah itu Utsman yang mengadakan, tetap itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya apa? Sunnahnya ketika dikerjakan seperti zamannya Utsman. Apa itu zamannya Utsman itu? Di mana masjid sudah meledak. Satu kota itu isinya satu masjid. Kemudian orang pada pergi ke pasar, orang pada pergi ke ladang, sehingga mereka itu butuh diingatkan untuk masuknya waktu sholat Jumat gitu. Nah, sehingga apa? Nanti ada azan 2 kali. Dan azan 2 kali itu sampai sekarang masih diamalkan di Saudi. Sehingga maksudnya itu apa? Kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu saklek lah. Ulama-ulama Saudi pun mereka juga seperti itu gitu. Nah, jadi maksudnya itu apa? Ini sudah ada sejak zaman dulu itu sampai sekarang itu. Sehingga kita itu nggak usah kaget. Kita katakan memang yang terbaik itu azan itu sekali, seperti zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan awal-awal zaman Utsman. Tetapi kalau ada azan 2 kali pun nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena Utsman mengadakan seperti itu. Dan terkadang ini, fahami ini, terkadang itu perbedaan, walaupun kita menjelekkan orang itu, karena itu bagi kita mungkin baru itu, tetapi bukan berarti kita itu harus bercerai-berai. Contohnya saya contohkan misalkan kisah yang penting sekali, ini fahami ini, dan itu luar biasanya para sahabat. Utsman bin Affan itu ketika musim haji, karena yang datang musim haji itu banyak sekali zaman Utsman waktu itu, beda dengan zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar beda. Jamaahnya banyak sekali yang datang. Akhirnya Utsman bin Affan itu punya inisiatif. Saya kalau sholat di Mina, kan sunnahnya itu sholat di Mina kan 2 rakaat kan. Saya kalau sholat 2 rakaat, kemudian nanti 2 rakaat, saya takut orang-orang ini yang banyak ini menganggap sholat zuhur dan asar itu sudah dirubah rakaatnya. Terus bagaimana? Saya sholatnya 4 rakaat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud waktu itu, dia menghadiri juga. Ketika melihat Utsman itu sholatnya 4 rakaat, beliau mengatakan, demi Allah, saya hidup zaman Rasulullah, zamannya Abu Bakar, zaman Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu nggak pernah sholat di sini di Mina itu 4 rakaat seperti ini. Saya tidak melihat perbuatan Utsman ini kecuali kejelekan. Itu kecuali apa? Perkara baru ini dalam agama gitu. Tapi walaupun beliau itu mengingkari seperti ini, tetap beliau itu sholat di belakangnya Utsman. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi kau mengatakan ini perkara yang baru dalam agama, Rasulullah nggak pernah mengamalkan, Abu Bakar, Umar nggak pernah mengamalkan, tapi kenapa kau masih sholat di belakangnya itu? Apa kata beliau? Masya Allah, ini ucapan beliau itu. Beliau mengatakan, innal khilafah syarr, perselisihan, perpecahan itu perkara yang jelek. Sehingga apa? Saya berbeda dengan Utsman, tapi tetap saya sholat di belakangnya. Dan itu hebatnya para sahabat. Sehingga apa? Perbedaan zaman itu sudah ada gitu. Sehingga kita itu jangan kayak muntah-muntah lah dengan khilaf yang ada gitu. Pengennya apa? Semua orang itu satu pendapat, nggak mungkin gitu. Ulama-ulama zaman dulu dengan ketakwaan mereka, dengan keilmuan mereka, dengan kesolehan mereka, mereka saja nggak bisa menyelesaikan khilaf mereka itu. Tetap khilaf masih ada itu. Apalagi zaman sekarang yang ilmunya minim, demikian juga ikhlasnya minim. Kita pengen perbedaan pendapat itu kita satukan, nggak bisa gitu. Yang penting itu apa? Bagaimana cara kita itu menyikapi perpecahan, menyikapi perbedaan pendapat yang ada. Jadi intinya, ketika kita itu melihat perpecahan yang dasar seperti ini, bagaimana kita bisa selamat kembali kepada sunnahnya Rasulullah, kembali kepada sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Setelah itu Rasulullah mengatakan, pegang sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kamu. Kenapa kalau disuruh gigit dengan gigi geraham? Karena gigitan gigi geraham itu lebih kuat daripada tangan. Sehingga maksudnya itu apa? Jangan sampai lepas sunnah itu. Yaitu sunnah itu jangan sampai lepas. Setelah itu Rasulullah memberikan wanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan perkara dari perkara-perkara yang baru. Apa itu perkara baru? Itu bid'ah. Bid'ah itu nanti ada 2, ada namanya bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah itu apa? Sesuatu yang baru karena sebelumnya nggak ada gitu loh. Apakah itu sesat? Belum tentu gitu loh. Contohnya misalkan Allah Ta'ala mengatakan tentang diutusnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan wa ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakan wahai Muhammad, saya itu bukan bid'ahnya para rasul. Yaitu apa? Saya itu bukan rasul yang baru kan itu. Sebelumnya sudah ada gitu.
Contoh lagi ketika Umar bin Khattab sholat taraweh berjamaah, beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya kenapa bid'ah? Karena zaman Umar, zaman Abu Bakar nggak ada, zaman Rasulullah sudah nggak ada, tapi pernah diamalkan di awal-awal zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nanti bid'ah yang kedua itu ada namanya bid'ah syar'iyah. Bid'ah syar'iyah itu yaitu perkara baru dalam agama yang memang tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, itu yang dinamakan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Sehingga kalau ditanya itu bid'ah hasanah itu ada enggak? Ada. Bid'ah hasanah itu ada. Tapi yang kita perlukan itu dudukkan bid'ah hasanah itu apa gitu loh. Bid'ah hasanah itu adalah sunnah yang mati, setelah itu kita hidupkan. Kita menghidupkan sunnah yang mati, kebaikan yang mati di masyarakat, kita itu telah mengadakan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah itu maksudnya perkara-perkara yang baru, nggak ada dalilnya, itu bukan bid'ah hasanah, itu bid'ah mazmumah. Oleh itu Imam Syafi'i itu beliau membagi bid'ah jadi dua, Imam Nawawi juga dua. Nah, maka bid'ah itu kalau berkaitan dengan syar'iyahnya itu, maka itu kata Rasulullah mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu pasti nanti di neraka jahanam. Begitu intinya, ketika terjadi perpecahan yang dasar seperti ini, caranya kita itu megang sunnahnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan perkara-perkara yang baru. Bukan berarti perkara yang baru itu maksudnya apa? Kita itu setiap yang aneh bagi kita itu jauhi, bukan. Kita belajar, karena banyak perkara-perkara baru bagi kita itu, karena minimnya ilmu kita. Semakin kita belajar nanti semakin tahu itu. Rupanya itu bukan baru, tetapi sudah dibahas sama para ulama zaman dulu. Cuma kita itu baru baca, ya kan? Baru baca. Maka untuk menetapkan ini bid'ah itu nggak setiap orang itu. Orang nggak pernah baca kitab ulama, nggak pernah khatam Al-Quran, khatam kitab-kitab hadis, kemudian oh ini bid'ah, ini baru gitu loh. Baru bagi siapa gitu loh? Bagi saya gitu loh. Antum saja belum baca kitabnya kan gitu. Oh, rupanya ketika baca kitab-kitab para ulama sudah dibahas sama mereka itu. Ini bukan baru lagi kan itu. Sehingga maksudnya itu tidak sembarangan orang mengatakan ini bid'ah. Yang memvonis bid'ah itu ulama. Yang memvonis bid'ah itu ulama, bukan Anda, bukan kita itu. Ulama mengatakan ini perkara baru dalam agama. Nah, berarti kita ikuti ucapan mereka. Tapi kalau kita yang memvonis Anda itu siapa gitu loh. Jadi jangan sembarangan nanti mengatakan bid'ah itu, jangan sembarangan. Ya alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita ringkas. Sebenarnya kalau kita mau kupas panjang ini masalah ini karena bagus sekali hadis ini. Ya sampai di sini mudah-mudahan bisa ya sampai di sini saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.